wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan video materi tentang pasar barang dan pasar uang. Berikut videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danta Utama, NIM 2059123, Matkul Pengantar Ekonomi Makro, jurusan Manajemen. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang hubungan antara pasar barang dan pasar uang. 1. Pasar barang. Pengertian pasar barang adalah tempat barang atau jasa yang dapat diproduksikan dalam jangka waktu tertentu dan diperjualbelikan. 2. Manfaat pasar barang tersebut ada 4. 1. Adanya calon penjual dan pembeli. 2. Adanya suatu barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan di pasar. 3. Adanya terjadi interaksi antara pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung. 4. Terjadinya permintaan dan penawaran oleh pihak tertentu. 3. Manfaat pasar barang bagi penjual atau produsen. Pasar barang dapat mempermudah pemasaran atau penjualan. 2. Bagi pembeli atau konsumen. Pasar barang dapat mempermudah konsumen untuk mencari suatu barang yang diinginkan. Bentuk-bentuk pasar barang ada 2. Pasar lokal adalah pasar yang hanya digunakan oleh anggota masyarakat yang wilayah kecil. 2. Pasar daerah. Saya Putri Ayusa Ningrum dengan nomor NIM 200590087 akan menjelaskan materi tentang pasar uang. Pasar uang adalah seluruh permintaan dan penawaran uang yang terjadi dalam kurun waktu tertentu yang disalurkan oleh lembaga-lembaga keuangan. Pasar uang ini berbeda dengan pasar modal. Instrumen yang diperdagangkan dalam pasar uang biasanya berbentuk surat berharga, sedangkan dalam pasar modal itu biasanya berbentuk saham, reksadana, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu macam-macam transaksi di pasar uang. Yang pertama, pasar uang antar bank adalah transaksi untuk menyerahkan sejumlah kelebihan dana dari suatu bank kepada bank lainnya. Bank yang menerima dana ini adalah bank yang sedang kekurangan dana untuk dibayar kepada nasabahnya. Yang kedua yaitu sertifikat Bank Indonesia atau SBI. SBI hanya dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan ditujukan untuk dibeli oleh bank umum dengan nilai nominal yang sangat tinggi. Tujuan BI mengeluarkan SBI ini adalah untuk mengurangi peredaran uang di dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu surat berharga pasar uang atau SBPU. SBPU ini dikeluarkan oleh bank umum dan ditujukan untuk dibeli oleh Bank Indonesia dengan nominal yang cukup besar. Tujuannya adalah untuk meningkatkan likuiditas bank umum dan menekan laju inflasi. Yang keempat yaitu sertifikat deposito. Sertifikat deposito adalah surat yang dikeluarkan oleh bank dalam nilai nominal tertentu. Yang terakhir adalah pasar valuta asing. Pasar valuta asing ini merupakan tempat jual beli mata uang asing atau menukarkannya dengan rupiah. Pasar valuta asing ini biasanya disebut juga bursa valuta asing dan lembaganya dikenal dengan nama money changer. Pasar uang dan pasar barang merupakan kedua pasar yang tidak dapat dipisahkan. Jumlah barang yang dapat terjual bergantung pada jumlah uang yang dimiliki oleh masyarakat. Permintaan akan uang ini otomatis akan mempengaruhi pasar barang. Kemampuan dan daya beli masyarakat menjadi pemicu utama dalam kelancaran transaksi yang terjadi di dalam pasar barang. Ada 2 kaitan mendasar antara pasar barang dan pasar uang. Yang pertama yaitu pendapatan dan permintaan barang dan permintaan uang, di mana jumlah pendapatan masyarakat akan mempengaruhi jumlah permintaan uang. Yang kedua, belanja investasi yang direncanakan dan tingkat bunga. Orang akan berinvestasi tergantung pada tingkat bunga yang ditawarkan. Semakin tinggi tingkat bunga yang ditawarkan, maka semakin tinggi pula niat masyarakat untuk berinvestasi. Begitu pula sebaliknya. Semakin rendah tingkat bunga, maka semakin rendah pula niat masyarakat untuk menabung investasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reda Fradia akan melanjutkan materi dari Nining. B. Keseimbangan pasar barang dan pasar uang. 1. Keseimbangan pasar barang. Keseimbangan pasar barang tercapai bila penawaran barang dan jasa telah sama dengan permintaannya. Pada kondisi ini, total produksi sama dengan total pengeluaran.
Kurva IS didefinisikan sebagai kurva yang menunjukkan hubungan antara berbagai tingkat bunga dengan pendapatan nasional yang menjamin memungkinkan pasar barang dalam keadaan seimbang. Untuk model perekonomian sederhana dua sektor, persamaan kurva IS dapat dibentuk dengan menyamakan investasi I terhadap persamaan tabungan S. Kurva IS berslope negatif sebab pada tingkat bunga tinggi, maka investasi rendah sehingga permintaan agregat Z rendah, maka P dan Q juga rendah atau sebaliknya. Ketika pembelian pemerintah G meningkat dengan tingkat bunga konstan, nilai ekuilibrium Y naik. Ini berarti kurva IS bergeser ke kanan ketika G meningkat, dengan R sama dengan nilai G lebih tinggi. Nilai ekuilibrium Y lebih besar ketika G turun, kurva IS bergeser ke kiri. Keseimbangan pasar uang. Keseimbangan pasar uang tercapai bila permintaan uang atau L telah sama dengan penawaran uang atau M. Jadi, L sama dengan M. Kurva LM menunjukkan kombinasi tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang konsisten dengan keseimbangan dalam pasar untuk keseimbangan uang real. Kurva LM menggambarkan hubungan di antara tingkat pendapatan dan tingkat bunga. Semakin tinggi tingkat pendapatan, semakin tinggi permintaan terhadap keseimbangan uang real, dan semakin tinggi tingkat harga keseimbangannya. Karena itu, kurva LM miring ke atas. Persamaan kurva LM dapat dibentuk dengan menyamakan persamaan permintaan akan uang atau L liquidity preference terhadap persamaan penawaran uang atau M money supply. Kurva LM berselop positif. Melalui mekanisme pasar uang, diketahui adanya hubungan searah antara output produksi atau Q dengan tingkat harga bunga atau I. Pada pasar uang, ada nilai equilibrium tingkat bunga atau R untuk tiap nilai output pendapatan agregat atau Y. Nilai equilibrium R ditentukan pada tingkat di mana kuantitas uang yang diminta sama dengan kuantitas uang yang ditawarkan. Untuk nilai Y tertentu, kita bisa menentukan nilai equilibrium R di pasar uang. Nilai equilibrium R naik ketika Y naik dan turun ketika Y turun. Hubungan positif antara nilai equilibrium R dan Y. Alasan hubungan positif ini adalah hubungan positif antara permintaan uang dan Y. Ketika Y naik, permintaan uang naik karena lebih banyak uang yang diminta untuk volume transaksi yang meningkat dalam perekonomian. Peningkatan permintaan uang meningkatkan nilai R, sehingga tercapai hubungan positif antara nilai equilibrium R dan Y. Hubungan positif tersebut dapat dilihat dari kurva LM. Ketika penawaran uang atau MS meningkat dengan tingkat kesulitan Y, nilai equilibrium R turun, maka kurva bergeser ke kanan ketika MS naik. Dengan Y yang sama dan nilai MS yang lebih tinggi, nilai equilibrium R lebih rendah. Ketika MS turun, kurva LM bergeser ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Atmawijaya dengan NIM 200599097. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang keseimbangan pasar barang dan pasar uang. Keseimbangan ISLM merupakan keseimbangan antara pasar barang dan pasar uang. Keseimbangan ISLM disebut juga sebagai keseimbangan perekonomian secara general antara sektor real dengan sektor keuangan suatu negara. Keseimbangan umum terjadi apabila pasar barang dan pasar uang berada dalam keseimbangan secara bersama-sama. Dari keseimbangan tersebut diperoleh keseimbangan pendapatan nasional dan keseimbangan tingkat bunga. Seperti penjelasan yang terdahulu, keseimbangan pasar barang dicerminkan oleh kurva IS dan keseimbangan pasar uang dicerminkan oleh kurva LM. Kurva IS itu sendiri adalah kurva yang mewakili peristiwa yang terjadi pada sektor real atau pada pasar barang. Slope atau kemiringan dari kurva ini adalah negatif. Sementara itu, kurva LM adalah kurva yang mewakili peristiwa yang terjadi pada sektor keuangan atau pada pasar uang,
Slope atau kemiringan dari kurva LM ini adalah positif, sehingga kedua kurva akan berpotongan pada satu titik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Nimodalisya dengan NIM 200590999 akan menjelaskan materi tentang analisis dampak kebijakan ekonomi terhadap keseimbangan pasar barang dan pasar uang. Yang pertama yaitu dampak kebijakan fiskal. Pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal yaitu kebijakan yang dilakukan pemerintah. Ada dua akibat kebijakan fiskal. Yang pertama itu kebijakan fiskal ekspansif, yaitu penambahan pengeluaran konsumsi pemerintah, kemudian penambahan pembayaran transfer atau subsidi, dan pengurangan potongan pajak. Yang kedua yaitu kebijakan fiskal kontraktif, yaitu pengurangan pengeluaran konsumsi pemerintah, pengurangan pembayaran transfer atau subsidi, dan peningkatan potongan pajak. Akibat adanya kebijakan fiskal ekspansif dan kontraktif, maka keadaan keseimbangan di pasar barang dan jasa mengalami perubahan. Perubahan tersebut ditunjukkan dengan pergeseran kurva IS. Nilai ekuilibrium Y dan R dipengaruhi oleh perubahan G. Peningkatan G menyebabkan nilai ekuilibrium Y dan R lebih tinggi. Penurunan G menyebabkan nilai ekuilibrium Y dan R lebih rendah karena tingkat G yang lebih rendah menyebabkan kurva IS bergeser ke kiri. Sekian, terima kasih. Nama saya Zelen Silvian. Saya akan melanjutkan membacakan materi tentang yang kedua itu dampak kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral. Ada dua kebijakan moneter, yaitu kebijakan moneter yang bersifat ekspansif dan kebijakan moneter yang bersifat kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif atau melalui penambahan jumlah uang beredar, yaitu pembelian surat berharga, pengurangan cadangan minimum, dan pengurangan tingkat bunga pinjaman. Yang kedua yaitu kebijakan moneter kontraktif atau melalui pengurangan jumlah uang beredar, yaitu penjualan surat berharga, penambahan cadangan minimum, dan penambahan tingkat bunga pinjaman. Akibat adanya kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif, maka keseimbangan di uang mengalami perubahan. Perubahan tersebut ditandai dengan pergeseran kurva LM. Nilai ekuilibrium Y dan R dipengaruhi oleh perubahan MS. Peningkatan MS menggeser kurva LM ke kanan. Oleh sebab itu, peningkatan MS menyebabkan nilai ekuilibrium yang lebih tinggi dari nilai Y dan nilai keseimbangan R yang lebih rendah. Penurunan MS menyebabkan nilai ekuilibrium Y yang lebih rendah dan nilai ekuilibrium R yang lebih tinggi karena penawaran uang yang menurun menyebabkan kurva LM bergeser ke kiri.